Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amali bih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulum wal hikam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit terkait dengan adab berpuasa yang ada di kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq di jilid pertama ini. Kenapa kita membahas tentang adab-adab puasa, jemaah sekalian? Karena insya Allah sebentar lagi, mungkin 15 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di hari-hari terakhir bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan. Kita patut bersyukur dan berharap jemaah sekalian agar kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia tersebut. Karena dengan kita berjumpa dengan Ramadan ada kesempatan emas bagi kita semua menjadi meraih atau mendapatkan gelar-gelar al-muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan juga membawa 1000 kebaikan. Di dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyampaikan, atakum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan. Jadi bukan kita yang mendatangi Ramadan, tapi Ramadan datang kepada kita. Membawa, kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang membawa keberkahan. Yang Nabi gambarkan, tuftahu fihi abwabul jannah. Saking berkahnya bulan Ramadan itu, Nabi analogikan pintu surga itu dibuka, maka masuk, maka beramal orang-orang yang mau masuk surga. Dan pintu neraka itu ditutup, wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Kemudian kata Nabi, wa tughallu fihi maradatu syayatin. Di bulan Ramadan gangguan setan itu tidak ada, karena setan itu dibelenggu. Adanya kita yang menggantikan peran setan itu, Pak. Setan sudah tidak ada, kita ganti, ngajak orang lain untuk tidak berbuat baik. Nabi juga sampaikan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ada salah satu malam yang sekiranya Allah berikan kita hidayah untuk beramal, maka amalan itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Jadi sudah banyak sekali kebaikannya. Di akhir hadis ini Nabi memberikan model ancaman. Setelah dimotivasi, Nabi juga ancam, faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak bisa baik di bulan Ramadan, tidak bisa naik di bulan lainnya. Siapa yang terhalangi dari kebaikan bulan Ramadan, maka orang tersebut betul-betul akan terhalangi dari kebaikan. Artinya orang yang tidak bisa baik di Ramadan, susah diharap baik di bulan lainnya. Di bulan Ramadan tidak bisa puasa, susah untuk puasa di bulan lain. Di bulan Ramadan tidak bisa ikut qiyamul lail, tidak bisa ikut tarawih, susah untuk qiyamul lail di bulan yang lain. Maka dari itu jangan sampai kita tidak jadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Jangan sampai kita tidak menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Karena salah satu makna Ramadan itu, Pak, adalah pembakaran dosa. Tidak ada orang yang di dalam Ramadan beribadah, berpuasa, qiyam, tadarus, tilawah, kemudian orang tersebut masih membawa dosa.
Maka di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, termasuk orang yang celaka, hadis tentang Nabi naik mimbar itu, hadisnya kan populer. Salah satunya kata Nabi, orang yang didatangi Ramadan, masuk dia ke dalam Ramadan, summan salah walam yufar alaih, kemudian ditinggalkan Ramadan, ditinggalkan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Ini orang yang celaka kata Nabi. Maka dari itu, apa yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi orang yang celaka di bulan Ramadan? Tentu melakukan persiapan. Persiapan yang paling penting, yang pertama adalah persiapan ruh, persiapan mental. Siapkan mental kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dulu para salaf ketika menjelang bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Pak, nangis-nangis. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bahkan ketika sudah mau masuk Sa'ban begini, Pak, banyak ulama yang di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, banyak ulama yang bahkan yang kerjaannya itu ulama tapi sekaligus penjaga toko, banyak yang nutup tokonya, fokus tilawah, mempersiapkan Ramadan. Bahkan kata tabi'in yang bernama Suhail yang menyebutkan Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban ini dikenal juga dengan bulan orang baca Quran. Saking banyaknya para sahabat, saking banyaknya para tabi'in yang fokus membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, latihan untuk masuk bulan Ramadan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membaca adab-adab berpuasa. Karena Sya'ban ini mungkin banyak dari kita yang sudah latihan puasa. Nabi saja, Pak, Nabi ini ya, apalagi kita. Nabi saja yang seorang Nabi begitu melakukan latihan puasa, Pak. Memang Nabi tidak mengatakan saya latihan, tapi dari hadis yang disampaikan Aisyah itu, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah Nabi itu menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Nabi lebih banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban. Jadi sebelum masuk Ramadan, Nabi itu puasa banyak, Pak, banyak sekali. Bahkan di dalam riwayat seakan-akan Nabi itu puasa terus, seakan-akan berbuka terus juga. Saking banyaknya berpuasa di bulan Sya'ban untuk latihan. Kalau tidak latihan, Pak, yakin kita nanti kesusahan di bulan Ramadan. Yang dulu di zaman awal-awal Islam, di zaman Nabi, di zaman sahabat, orang kalau sudah puasa itu, Pak, siap berperang. Maka hadisnya, sumu tasihu, puasalah kalian agar tambah sehat badannya. Tapi di zaman kita, Pak, kalau puasa tambah tidak produktif. Biasanya kalau puasa, orang yang biasa masuk kantor jam 7.30, bulan Ramadan masuknya jam 8. Anak-anak sekolah itu biasanya berangkat jam 7, kalau Ramadan mau diantar jam 7, nanti Pak, ini Ramadan, masuknya jam 8. Pulang jam 3, Ramadan jadi pulang jam 12. Masuknya cuma 2 hari, 2 jam, 3 jam. Kenapa? Berubah. Dulu orang puasa itu biar produktif, sekarang puasa itu capek, lemas. Nah itu kenapa? Bisa jadi kita tidak persiapan. Setelah persiapan mental, yang kedua penting, tak kalah pentingnya persiapan ilmu, Pak. Persiapan ilmu, karena banyak kegiatan-kegiatan yang secara logika kita benar, tapi secara syariat ternyata tidak benar. Puasa itu secara bahasa al-imsak, puasa itu menahan. Kita anggap, tapi secara syariat, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, imsakun mahsusun fi waktin mahsusin an syai'in mahsusin bisarawin, mencegah sesuatu yang khusus dari orang-orang yang khusus pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat. Logikanya, tambah lama kita mencegah makan, tambah bagus. Tetapi faktanya tidak demikian. Nanti mungkin kita sampaikan. Ada orang yang sahurnya, kalau saya sahur menjelang jam 4:30, menjelang waktu subuh,
Mungkin lebih bagus kalau saya sahur tengah malam. Nanti mau buka itu jam 6, saya ini baru-baru juga hijrah. Saya banyak dosanya. Mau buka habis isya. Logikanya tambah panjang tuh. Tapi itu justru menghilangkan beberapa kesunahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Maka kita akan baca beberapa adab terkait dengan orang yang berpuasa yang jangan sampai ditinggalkan. Sebenarnya ini berpuasanya banyak ya, tapi kita fokus di adab-adab berpuasa. Kalau syarat-syarat berpuasa yang membatalkan puasa, saya pikir sudah hafal semua lah setiap hari kita. Tapi nanti kita buka sesi tanya jawab terakhir ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama, yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, puasa apa saja, mau puasa di bulan Sya'ban, apalagi puasa Ramadan, yang pertama as-sahur. Jangan sampai kita berpuasa meninggalkan sahur, karena itu adab orang berpuasa. Maka kata beliau, kata Said Sabiq ini, waqad ajma'atil ummatu 'ala istihbabihi. Semua umat, semua orang Islam sepakat bahwa sahur itu sunnah. Wa annahu la ithma 'ala man tarokah. Karena ini sunnah, maka tidak dosa juga seandainya tidak sahur. Tetapi bukan karena tidak dosa kita tidak sahur. Karena di dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, tasahharu fa innas sahura barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sedangkan berkah di dalam definisi agama, kata Imam Nawawi, al-barokah ziyadatul khair. Barokah itu bertambahnya kebaikan. Nah, bagaimana sahur itu, Pak? Sebagaimana disampaikan dari Mikdam bin Ma'ad bin Yakrib, Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bihadzas sahur fa innahu al-ghadha al-mubarak. Kalian harus makan sahur, karena sahur itu adalah asupan yang akan menambah keberkahan. Nah, begitu, Pak. Bima yatahaqqaq, apa yang dinamakan sahur? Bagaimana kita bisa memperoleh kesunahan sahur? Wa yatahaqqaqu sahuru bi katsirit ta'ami wa qalilih. Sahur itu bisa didapat nilai pahalanya dengan makan yang banyak maupun sedikit. Yang penting kita makan, gitu ya. Walau bi jur'ati ma'in. Walaupun kita mungkin tidak selera makan, hanya seteguk air itu sudah memperoleh kesunahan sahur, keberkahan sahur. Maka kata Rasulullah SAW, as-sahuru barokah. Sahur itu adalah keberkahan. Fala tada'uhu, jangan sampai kalian meninggalkan sahur. Walau an yujarri'a ahadakum jur'ata ma'in. Sekiranya kalian hanya mengalirkan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Ahmad. Karena Allah dan para malaikat memberikan doa, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang bersahur. Jadi sahur itu sedikit atau banyak jangan sampai ditinggalkan. Karena yang kita cari yang pertama keberkahan dari sahur. Jadi harus sahur kita, Pak. Kapan waktunya? Waktunya itu waktu sahur min muntasifil lail ila tulu'il fajar. Waktu dianggap sahur itu, Pak, dari lewatnya tengah malam sampai menjelang keluarnya fajar. Kalau kata Bakri Syatto, Syekh Bakri Syatto di dalam kitab I'anatul Talibin, la yahsul, tidak dapat itu sahur orang yang makan sahur ba'dal isya qoblal muntasif. Setelah isya kita makan, malas nanti bangun niat sahur. Kata Bakri Syatto di dalam kitab I'anatul Talibin, tidak nyampe, tidak jadi keberkahan sahur. Karena yang dimaksud sahur itu makan setelah muntasifil lail sampai menjelang fajar. Kapan waktunya? Ini pernah disampaikan
oleh sahabat Zaid bin Sabit, kata beliau, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sumna kumna ila sholat. Kami biasa sahur bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sahur kami mendirikan sholat subuh. Ditanya oleh para sahabat, kam makana bainahuma, bagaimana jaraknya makan sahur sampai sholat subuh? Apa jawaban Nabi? Apa jawaban siapa tadi? Zaid bin Sabit. Qala khamsina ayat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jarak antara makan sahur dan sholat itu adalah sekitar 50 ayat. Tadi kita baca itu berapa? Karena ayatnya panjang ya, kita baca 10 ayat ya, sekitar itu. Jadi ya agak panjang Pak. Jadi kalau di waktu, makanya dulu orang-orang Indonesia buat jadwal imsaki ya, merujuk kepada hadis ini untuk memastikan ketika kita makan itu tidak terburu-buru. Ketika tengah makan, sudah selesai makan, memang sudah masuk waktu fajar sodik. Fajar sodik gitu ya. Jadi sebaiknya memang dikasih batas Pak, bukan pas orang azan kita makan. Nah gitu ya, kalau pas azan kita makan ya tidak sah puasanya. Ada hadis yang populer ya di kalangan kita mungkin, jika salah satu orang di antara kalian sedang makan, di tangannya ada makanan, kemudian fasami an-nida, kemudian dia mendengar adzan, fala yadho, maka jangan taruh itu makanan hatta yaqdi hajatah, sampai menyelesaikan maksudnya. Ini para ulama khususnya di madhab Syafi'iyah sepakat bahwa hadis itu ketika mendengar adzan yang pertama. Dulu kan Nabi itu ada dua, ada adzannya Bilal dan ada adzannya Ummi Maktum. Kalau dengar adzan yang pertama sekitar waktu sebelum subuh ya silahkan makan. Tapi kalau sudah mendengar adzan maka letakkan makanan. Maka contohnya Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Al-Bajuri itu, kalau ada orang makan subuh dia ragu-ragu mau makan waktu masuk apa enggak, maka dia boleh makan. Tetapi ketika nanti nyata bahwa dia makan telah melewati waktu, dia punya kewajiban untuk mengganti. Ini kata Imam Al-Bajuri, hadza al-mu'tamad fi madhabina. Ini yang mu'tamad di dalam madhab Asy-Syafi'i. Kalau di kitab ini silahkan makan. Nanti kita mungkin masuk di belakangnya. Oh ya, ini langsung masuk. Jadi waktu sahur itu Pak menjelang bergeser tengah malam sampai waktu subuh, menjelang waktu subuh. Dan yang paling bagus sahur itu menjelang akhir, menjelang waktu subuh, menjelang waktu subuh. Tetapi jangan sampai masuk waktu subuh, karena kata Nabi di dalam sebuah hadis, mungkin di sini ditulis ya. Oh, ada di belakang. Nanti ada di belakang. Nah, kita masuk. Orang yang asyakku fi tulu'il fajar, orang yang ragu-ragu sudah masuk waktu fajar atau enggak. Walau syakka fi tulu'il fajr falahu ayyakula wa yashrab hatta yastaykina tulu'an. Orang yang ragu ini masuk waktu subuh apa belum ya, maka pendapat beliau yang ini lebih dekat ke pendapatnya Imam Malik. Kalau saya cek itu lebih dekat ke pendapat Imam Malik. Orang yang ragu-ragu masuk subuh atau enggak, maka kaidahnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Secara kaidah begitu. Dia boleh makan. Tetapi mungkin di Indonesia, di tempat kita tidak ada lagi orang yang ragu-ragu masuk subuh atau tidak, karena dia bisa lihat jam. Kalau Bapak sudah lihat jam, sekarang kan subuh itu jam 5:05 kalau tidak salah ya. Bapak sudah lihat jam 5:06, baru Bapak karena kelambaan siangan, ini masuk waktu subuh enggak ya? Kayaknya belum. Ya batal Pak puasanya itu ya. Walaupun kata Imam Al-Bajuri, orang yang begitu tetap tidak boleh makan seharian, tetapi nanti dia wajib mengganti. Kalau ragu-ragunya dibuat, tetap tidak bisa, tidak dianggap berpuasa.
Nah, tetapi ini berlaku mungkin orang yang di tengah laut, yang dia juga kurang paham terkait dengan konsep fajar. Fajar itu di dalam ilmu fikih ada dua, Pak. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Kalau kita tidak lihat langsung susah membedakannya. Fajar sodik itu kalau di dalam ilmu apa? Ilmu astronomi mungkin ya, yang false twilight gitu ya, yang apa? Cahaya bohong-bohong gitu ya. Fajarnya mah fajar kadhib. Biasanya dia muncul baru nanti akan dihantam oleh fajar yang subuh itu. Itu yang fajar sodik. Itu yang dimaksud ayat minal apa? Khaitil aswadi ilal khaitil abyadi minal fajar. Ada fajar dua itu. Fajar yang pertama boleh makan, fajar yang kedua tidak boleh makan. Nanti besok lah kalau mau lihat bisa itu kelihatan berarti ya. Terutama di tanah lapang di agak tinggi seperti ini mungkin kelihatan fajar itu. Bisa membedakan kalau cerah. Orang yang ragu, jadi orang yang ragu masuk subuh atau belum, menurut beliau boleh makan. Kalau di dalam madhab Syafi'i jangan makan. Karena yang dipakai itu al-ikhtiyatnya di dalam madhab Syafi'i. Ini sudah masuk subuh apa enggak ya? Jangan. Resikonya kalau masuk subuh tidak boleh makan seharian, harus mengganti. Kalau pendapat Imam Malik yang beliau pakai ini, karena zahir ayatnya itu begini, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan minum sampai terang bagimu mana benang putih dari mana benang hitam. Dulu ayat pertama sampai di situ, Pak. Minal khaitil abyadi ilal khaitil aswadi. Sahabat itu kan jujur ya, apa adanya, polos gitu. Ada sahabat yang menggantungkan benang memang, Pak, di depan rumahnya. Jadi dia mau berangkat ke masjid, makan dulu. Kayaknya belum kelihatan mana yang putih, mana yang hitam. Datang ke Nabi, saya baru makan ini ya Nabi. Kenapa? Kan ayatnya sampai jelas benang putih dan benang hitam. Maka ditahsis dengan lanjutan ayatnya minal fajar. Itu ungkapan fajar sodik dan fajar kadhib. Bukan betul-betul mau lihat benang putih dan benang hitam. Kalau itu kita lakukan, Pak, sekarang ini belum bisa dibedakan kalau tidak ada lampu itu. Coba matikan lampu di masjid ini, gantung apa? Dua benang, belum bisa dibedakan. Bisa kita bedakan nanti mau jelang jam 7 kalau sekarang sudah lewat isyraq baru kita bisa bedakan. Nah, tapi sahabat itu begitu dulu ya, apa adanya. Jadi kesimpulannya untuk yang kedua ini ada perbedaan memang di dalam madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Beliau ini cara mengarang kitabnya tidak berpatokan satu madhab, tapi beliau menilai sendiri mana pendapat yang menurut beliau lebih kuat. Sesuai dengan makanya dinamakan fiqhus sunnah. Pendapat itu yang lebih kuat menurut standar beliau tentunya hadisnya, maka beliau yang pakai. Nah, jadi menurut beliau kita kalau ada perbedaan ulama itu tambah enak. Maka kalau kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak suka kalau sahabat itu satu kata di dalam satu masalah, karena itu akan menyusahkan. Kalau ada dua pendapat, saya lebih suka gitu ya. Karena orang awam itu bisa memilih mana yang lebih meyakinkan. Nah, kita bisa memilih nih. Kalau di kitab ini boleh makan selama kita ragu-ragu masuk subuh atau tidak, dan itu tidak usah mengganti. Tapi kalau di pendapatnya mazhab Syafi'i, contohnya di kitab Al-Bajuri, tidak boleh. Maka di situ ketat, Pak. Kalau sudah makan ada azan dan itu betul yakin itu azan, harus dimuntahkan. Kalau tidak, maka tadi hukumnya itu di dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya di mazhab-mazhab yang lainnya ada pendapat yang jarang. Pendapat itu kalau saya tidak salah bisa kita dapati di fatwanya Syekh Al-Utsaimin. Tetapi Syekh bin Baz yang lain itu mengatakan tetap tidak boleh. Karena namanya berpuasa itu menahan makanan sejak munculnya fajar sodik ya, sampai terbenam matahari. Nah,
Yang pertama itu, yang pertama sahur, yang kedua adalah berbuka. Dan yang dimaksud berbuka adalah takjilul fitr, segera berbuka. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka ketika tahaqqaqa ghurubusyam syams, ketika sudah jelas masuk waktu maghrib. Sama, kalau belum jelas waktu masuk maghrib, maka belum boleh berbuka. Ketika ada orang berbuka, ini yang di Al-Bajuri ya, yang sampai dilengkap. Al-Bajuri itu karena dia kitab syarah atau hasiyah, jadi penjelasannya lengkap sampai kepada praktek-prakteknya. Kalau ada orang makan dan salah dia, maka orang ini tetap dikenai, kata Al-Bajuri ya, tetap dikenai wajib puasa berikutnya. Misalnya nih, contoh begini, bapak-bapak mau siap-siap berbuka di sini, lagi mau buka. Nah, masjid ini kebetulan pakai tarhim. Kalau di masjid-masjid kan banyak yang pakai yang assalatu wassalamu alaik gitu. Banyak kan? Biasanya assalatu wassalamu alaik itu Pak disambung dengan suara azan. Nah, kenapa mungkin takmirnya pergi kamar mandi setelah salatu wassalamu alaik dibiarkan baru ada suara azan, padahal belum masuk waktu azan. Dan bapak-bapak karena sudah fokus mungkin sambil tadarus atau sambil ngobrol dengan teman, azan langsung minum. Nah, ternyata takmirnya keluar, dimatikan. Mohon maaf bapak-bapak, waktu azan 5 menit lagi. Kalau begitu bagaimana kasusnya? Maka di dalam kitab Al-Bajuri, bapak-bapak tidak dikenai dosa, tapi bapak-bapak wajib mengganti di hari berikutnya. Karena bapak-bapak jelas meninggalkan, menggugurkan puasa belum waktunya. Dulu pernah ada Pak di kampung saya kasus begitu. Kalau di kami di Madura itu Pak biasa kumpul-kumpul. Kalau ada orang meninggal kan biasa kumpul ya. Ya kayak model tahlilan apa, kumpul, ada kiai juga di situ, alumni kami kumpul alumnian. Nah, lagi menunggu itu Pak, persis kasus yang pernah yang saya ceritakan tadi ya. Salatu wassalamu alaik, nama juga kumpul alumni lama ngobrol kita Pak. Padahal sunahnya berdoa ya, tapi biasa lah kita ngobrol dengan teman. Lupa dimatikan itu sebelum selesai sampai azan Pak. Teman-teman ini sudah ragu ya, kok sudah azan ya? Kayaknya belum, tapi azan kok sudah makan Pak, sampai kiai itu makan juga di kampung, sampai kiai makan juga. Sudah azan mau pertengahan dimatikan. Mohon maaf, bapak-bapak lupa saya matikan. Orang itu riuh Pak. Wih, kata belum azan ini gimana sudah? Padahal ini alumni pesantren Pak. Kami tahu semua hukumnya. Kata kiai setelah beliau, saya jengkel juga. Tapi ya mau tidak mau, kita nanti ganti ya setelah bulan Ramadan. Kita punya hutang satu, insya Allah tidak dosa. Apa kata teman-teman? Tidak mau Pak Kiai, salahnya dia, kami tidak ada urusan gitu. Belum Pak Kiai, loh jangan begitu, jangan ditanggungkan, itu kewajiban kalian. Pokoknya tidak mau, terserah itu. Si Ahmad itu tanggung jawab itu, dia tidak matikan. Teman-teman itu Pak, kami pernah kumpul lagi, dulu diganti tidak? Ada memang Pak, beberapa teman-teman. Tidak saya ganti, salahnya sendiri. Orang kita sudah puasa capek-capek, di akhir malah diganggu begitu. Nah kalau ada begitu Pak nanti, ya kita mungkin itu ujian dari Allah, atau mungkin juga kasih sayang Allah, biar kita puasa lagi di hari berikutnya. Tapi tidak ada dosanya insya Allah ya. Cuman begitu Pak ya. Kita balik lagi, sunnah kita buka. Dan buka itu yang sunnah itu yang paling cepat Pak, ketika sudah dengar azan. Logika kita karena puasa itu menahan lapar, tambah panjang waktunya mungkin tambah bagus, tapi ternyata tidak. Berbuka itu tambah cepat, tambah bagus. Sebagaimana sahur, tambah akhir, tambah bagus. Tapi ingat, ketika jelas muncul fajar, jangan makan. Ketika belum jelas terbenam matahari, jangan makan. Sunnah cepat tapi jangan lewati batas. Sunnah akhir tapi jangan lewati batas. Itu patokannya. Apa kata Nabi? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Jangan manusia itu selalu ada di dalam kebaikan selama dia mengakhirkan mempercepat berbuka. Kalau di dalam riwayat yang lain itu ada tambahannya,
makanan nasu bi khairin ma'ajilul fitr wa akhirus sahur. Orang itu selalu diliputi kebaikan selama bukanya cepat, sahurnya menjelang akhir. Nah, kalau dulu Pak di kampung, zaman saya masih kecil, orang kampung itu enggak pakai pendekatan ilmu agama begini. Mereka pakai pendekatan logika. Betul-betul Pak di kampung saya. Mungkin sekarang ya masih ada, tapi enggak tahulah sekarang. Orang berbuka sahur itu Pak jam 2 malam. Jam 2 itu sudah sahur. Alasannya, nanti kalau menjelang subuh enggak banyak kita makan. Nah, gitu. Sahurnya itu banyak di Jawa Pak ya. Sahurnya itu jam 2, tidur lagi, baru nanti sholat subuh. Wah, begitu. Padahal sahur itu yang bagus menjelang subuh. Tapi ingat, ada jarak sahur Nabi dengan sholatnya itu sekitar 50 ayat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya bangunnya lambat ketika waktu imsak, ya silahkan makan karena kesunahan sahur di situ. Tetapi tentu diukur makannya. Kalau sudah, biasanya masjid-masjid kan mengumandangkan 5 menit lagi subuh, waktu imsak 5 menit lagi subuh. Kalau sudah tahu 5 menit lagi Pak, jangan nyendok nasinya satu piring penuh. Nanti pakai hadis yang pertama. Kalau kalian lagi pegang piring, makan jangan taruh sampai selesai. Itu cari masalah sendiri namanya Pak. Kalau sudah kita lambat, bangunnya lambat menjelang subuh, ya sewajarnya saja. Mungkin kalau memang harus ada nasi 2 sendok. Kalau ngambilnya 3 centong Pak, baru ketika diingatkan oleh anaknya, Pak ini mau sahur loh, istri biasa ya. Oh ada hadisnya itu. Katanya kalau kita lagi pegang makanan, kalau kalian lagi pegang makanan jangan taruh sampai selesai. Wah itu cari masalah Pak. Ini namanya mengakalin syariat. Jadi ya sesuaikan. Tapi imsak itu Pak waktu membantu. Tidak ada di zaman Nabi itu imsak gitu. Itu mungkin orang-orang Indonesia. Tetapi mereka mengambil, ulama Indonesia dulu mengambil patokan dari hadis tadi, bahwa sahabat Zaid bin Sabit itu ditanya, kami kalau sahur dengan Nabi antara sahur dan sholat itu sekitar 50 ayat. 50 ayat itu hampir 2 lembar ayat Pak, dan ngajinya itu biasa yang mungkin sekitar 10-15 menit. Nah itu biar ada waktu. Tapi kalau kita bangun lambat menjelang 5 menit silahkan, bahkan menjelang azan silahkan. Tapi kalau sudah azan ya sudah, jangan dilanjutkan. Kata Imam Bajuri, kata Imam Nawawi juga di dalam Majmu' itu, kalau sampai dia masukkan sementara makan, karena memang tidak sah betul, 5 menit lagi misalnya subuh, baru bapak sempat nyentong banyak, baru bapak makan masukkan ke mulut, baru Allahu Akbar, maka itu harus dikeluarkan Pak. Kata Imam Nawawi, kalau tidak dikeluarkan ya cari masalah sendiri. Karena hadis yang pertama di dalam mazhab Syafi'i, yang ketika kalian menaruh punya makanan, itu azan pertama di zaman Nabi. Bagaimana sunnahnya berbuka? Dengan apa sunnah berbuka? Nah gitu ya. Wa yambagi ayyakunal fitru ala rutobatin witron. Yang sunnah itu, paling sunnah, akmal sunnah, berbuka itu menggunakan rutop, kurma. Rutop itu kurma yang agak basah ya. Kalau kurma kering itu namanya tamar. Jadi nanti kurma bagus itu masuk kurma basah itu. Dan itu ganjil ya 1, 3, 7 lah Pak. Kalau sampai lebih dari 7 itu bukan buka itu ya. Itu memang makan malam sudah susah nanti taraweh itu. Kurma itu kan buat kenyang ya, jadi 1, 3, 5, 7 lah Pak. Ya sebenarnya boleh saja kalau badannya kayak saya nggak besar itu kan boleh. Kalau bapak-bapak yang nggak kecil, ini sunnah ganjil, ambil 15, ya sudah makan malam sudah itu ya. Fa illam yajid fa'alal ma. Kalau tidak mendapatkan rutop, maka mulai dengan air. Nah, begitu urutannya. Makan kurma baru minum air. Ya kalau bapak-bapak, ini kesunahan ya. Tapi kalau dibalik juga tidak masalah. Sama dapat sunnahnya berbuka, tetapi tidak dapat afdoliyah. Yang paling afdol ya tentu Nabi bagaimana itu yang mau kita ikuti. Mohon maaf,
ini live apa enggak ya? Apa dengar ada ibu-ibu ya? Kalau tidak ada ibu-ibu, saya sampaikan. Semoga tidak live ya. Kalau di dalam Al-Bajuri, Pak, kalau kita tidak dapat air, tidak dapat juga kurma, di rumah tidak ada apa-apa, maka kata Imam Bajuri di jilid pertama ya, halaman berapa itu? Kata beliau, kalau tidak ada air, tidak ada ini, maka boleh buka puasa dengan istri. Nah, itu boleh buka puasa dengan istri, tetapi tidak dapat kesunahan ini. Karena buka puasa dengan istri itu, Pak, melemahkan badan. Nanti sholatnya uring-uringan itu sudah. Gitu Pak ya. Nah, tapi itu tergantung orangnya. Tetapi ada Pak di Al-Bajuri begitu, jilid 1 halaman 200 berapa saya lupa ya. Tadi sempat saya cek dulu. Bahasanya anak kecil tidak ngerti itu. Orang tua aja yang belum nikah sudah paham itu ya. Jadi begitu Pak, urutannya pakai kurma, pakai air. Setelah itu maka boleh makan, boleh dia sholat isya dulu, maka sholat maghrib dulu. Habis itu setelah sholat maghrib boleh makan untuk menguatkan sholat taraweh, atau kalau kebiasaan orang Indonesia justru banyak yang makan setelah sholat sudah selesai. Yang kita bahas hanya kesunahan di dalam berbuka. Kalau di zaman Nabi begitu Pak. Kemudian yang ketiga, kesunahan yang jangan sampai ditinggalkan adalah ad-du'a'u indal fitri wa asna isyam. Berdoa ketika berbuka dan di tengah-tengah berpuasa. Kalau di tengah berpuasa doa apa saja? Kata Nabi, salah satu doa yang tidak ditolak doanya orang berpuasa. Tentu puasanya yang makanya kita lihat adab-adab berpuasa biar doa kita tidak ditolak. Nah, ketika berbuka itu Pak, ada pilihan doa ya. Ada pilihan doa. Yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka birahmatika alladhi wasi'at kulli syai'in antaghfiroli. Di dalam riwayat yang lain tidak ada birahmatikanya. Allahumma inni as'aluka antaghfiroli. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah doa zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Pilihan ketiga adalah doa yang kata beliau, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini Pak ada di beberapa riwayat, sama-sama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sehingga doa ini ya silahkan, tidak dipertentangkan, tapi boleh dipilih. Tapi kalau kata guru kami, maka doanya itu begini. Yang pertama, ketika dia mau berdoa, dia mengucapkan, ketika dia mau makan, Allahumma inni as'aluka antaghfiroli. Itu kan redaksi doa ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapatkan ampunanmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmatmu yang wasi'at kulli syai'in, meliputi semuanya, untuk mendapatkan ampunan. Baru makan kurma, baru kita ucapkan zahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kan redaksinya begitu. Yang pertama itu doa sebelum, kalau yang zahaba itu fi'il madi, telah hilang dahaga, begitu ya. Jadi begitu. Setelah makan itu baru diucapkan lagi diucapkan lagi yang Allahumma itu, atau dibalik. Ini kata kiai saya. Jadi duanya itu boleh digabung. Yang pertama bisa mengucapkan Allahumma laka sumtu, makan Allahumma, baru zahabat dhoma. Bisa Allahumma inni as'aluka, makan baru zahabat dhoma. Nah, tetapi kan itu hasil analisa beliau ya. Kalau di hadisnya kita boleh milih mana saja. Yang paling penting kita berdoa ketika berbuka. Mulai menjelang berbuka itu harusnya banyak berdoa. Baca Al-Quran bagus, tetapi kalau dilihat dari redaksi beberapa teks, yang paling bagus menjelang berbuka ya tengadahkan tangan, atau tidak tengadahkan tangan silahkan berdoa. Banyak-banyak sudah di situ. Karena kata Nabi Muhammad SAW,
Innalis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak. Pilihan doanya silahkan yang tadi. Mau digabung juga silahkan. Nah, begitu ya. Yang keempat adalah al-kahfu amma yunafi ma'asiyah. Menahan, ada berpuasa yang paling penting juga Pak, menahan sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? Berpuasa tetapi dia ghibah. Berpuasa dia mengucapkan Allahu warrafas. Nah, itu berpuasa yang begitu Pak bisa tidak dapat apa-apa. Nah, maka yang keempat ini, kalau kita berpuasa tahan semua maksiat. Nah, begitu kira-kira. Maksiat tangan, maksiat lisan, bahkan maksiat di pikiran. Karena puasa itu imsak, menahan dari yang membatalkan secara zahir, tapi menahan dari yang menjauhkan dari Allah itu secara batin. Nah, begitu ya. Yang keempat ini, tahan semua yang bisa menghilangkan pahala berpuasa. Mulai dari buruknya lisan, jahatnya perbuatan, buruknya pikiran. Itu yang mau dihindari. Yang kelima, yang sunnah ketika berpuasa adalah as-siwak. Siwak itu tetap disunnahkan Pak, bahkan ketika kita tengah berpuasa. Tapi sekali lagi kalau kita lihat perbedaan ulama, kalau menurut mazhab Syafi'i maka sunnahnya itu ada sebelum zawal, sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur maka tidak lagi disunnahkan. Di mazhab Syafi'i itu Pak, patokannya dari hadis yang khuluful fam itu. Sesungguhnya puasa, semua ibadah itu milik hambaku, kata Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa. Puasa itu bukan ibadah milik kita. Itu ibadah milik Allah. Hanya Allah yang tahu logikanya berpuasa. Allah pakai balasan yang sendiri, tidak bisa dihitung Pak. Apa pahala berpuasa. Kemudian Nabi sampaikan, Nabi sampaikan, sesungguhnya apa itu ya? La khulufu famis shaim atyabu min rihil mis. Baunya, hawanya orang berpuasa menurut Allah lebih harum dari bau misik. Kalau menurut teman ya tetap Pak. Jadi mentang-mentang menurut Allah itu harum, kita ngomong dengan teman sudah asar agak ditiup sedikit, betul-betul dikeplak itu Pak ya, kalau tidak sabar temannya. Menurut Allah lebih harum dari bau. Makanya di dalam mazhab Syafi'i kalau habis duhur mulut itu pasti bau, tapi tidak usah bersikat, tidak usah bersiwak, karena Nabi sudah menyampaikan baunya itu menurut Allah lebih harum. Tetapi kalau di dalam mazhab yang lain tetap mengedepankan hadis yang umum itu ya, siwak itu adalah sunnah. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ulama. Intinya siwak di puasa itu tidak membatalkan. Sunnah iya, yang disepakati itu sunnah sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur ada ulama yang mengatakan tidak sunnah. Kalau di mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal lebih spesifik lagi. Kalau siwaknya siwak kering, maka sampai habis zuhur tetap sunnah. Yang pakai kayu biasa itu ya, yang kering. Nah, itu sampai zuhur. Tapi kalau siwak basah kayak kita, kalau di Muhammadiyah itu, di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu, siwak dan sikat itu sama persis. Sama. Siwak yang basah menggunakan air di Imam Ahmad sebelum zawal sunnah, setelah zawal makruh. Begitu. Kalau mazhab Syafi'i, siwak apa saja. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i sunnah setiap hari. Ini perbedaan pendapat guru dan murid di dalam menyimpulkan sebuah hadis. Nah, kita silahkan ikut yang mana saja. Yang keenam, sunnah yang jangan sampai ditinggalkan adalah al-judu wa mudarasatul Quran. Al-jud itu suka memberi, dermawan dan suka baca Al-Quran. Karena Nabi pernah menyampaikan khairus shadaqah shadaqatu fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nabi juga pernah menyampaikan Al-Quran dan puasa
akan lomba nanti datang kepada Allah minta memberi syafaat. Kata Al-Quran, mana tuhut to'am wa syarab bin nahar. Maka Allah izinkan keduanya ini untuk memberi syafaat. Maka nanti ketika kita puasa, perbanyak baca Al-Quran. Yang terakhir adalah al-ijtihad fil ibadah fil ashril awakhir min Ramadan. Yang jangan sampai ditinggalkan adalah sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW kana idza dakhalal ashr al-awakhir ahyal lail wa ayqadha ahlah wa saddal mi'zar. Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir, beliau ahyal lail, menghidupkan malamnya. Malamnya itu jarang tidur, banyak beribadah. Wa ayqadha ahlah, keluarganya juga dibangunkan. Wasyaddal mi'zar, dikencangkan ikat pinggangnya, sarungnya dikencangkan. Maksudnya mohon maaf, tidak banyak bergaul dengan istri, ditinggalkan syahwat-syahwat, fokus beribadah kepada Allah. Itu mungkin jemaah sekalian beberapa adab ketika kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, mulai dari sahur dan berbuka sampai di 10 hari terakhir. Sudah masuk waktu isyraq, saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan dulu mungkin 1-2 ya. Silahkan Pak Gijian, jika ada yang ditanyakan. Baik Pak. Oke, silahkan. Banyak masjid yang berbeda azan masjid. Bagaimana kita ini komunikasikan ini kalau kita bukan sahur? Baik. Pakai yang tadi atau pakai yang sodik? Baik Pak, terima kasih. Jadi terkait dengan penentuan, jadi orang boleh makan sebelum dia adzan. Waktu makan dan adzan itu sama Pak ya, sama. Yaitu ketika fajar sodik. Ini saya memang dulu pernah belajar Pak, tapi tidak mendalamin ya yang begitu. Tentu orang yang paham itu orang yang ngerti ilmu falak. Kami dulu di pesantren juga belajar, tapi saya memang karena tidak begitu fokus ya, saya tidak bisa menerangkan berapa derajatnya. Hanya saja fajar itu ada 2, fajar sodik, fajar kadhib. Kalau bahasa Inggrisnya itu yang false twilight, gitu Pak. Bahasanya keren sekarang itu yang begitu tuh. Yang begini, yang memanjang begini, itu fajar kadhib. Yang kesini, nanti sealam ini putih, kayak subuh itu namanya fajar sodik. Itu patokannya dulu. Nah, kita kan tidak paham semua, mungkin ada dari antara bapak-bapak yang paham ilmu astronomi, kalau ilmu pesantren ilmu falak. Maka kita ikut orang yang faham, karena di dalam Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu ilmunya, tanya orang yang faham. Nah, Kementerian Agama yang saya baca itu sudah mengumpulkan semua ahli-ahli falak dari pesantren itu, dibicarakan itu. Kapan itu waktu subuh yang sebenarnya? Yang diputuskanlah seperti saat ini. Beberapa profesor dari ustadz-ustadz kita di Muhammadiyah punya pandangan lain. Kata sebagian, tapi tidak semua ya, sebagian profesor di Muhammadiyah itu menganggap waktu subuh ini kecepatan. Tetapi di Kementerian Agama itu juga banyak orang yang ahli di bidang ilmu falak astronomi ini, dan mereka sudah putuskan waktu subuh itu untuk Indonesia Asia Tenggara ini itu sudah ada perkumpulan menteri-menteri agama se-Asia Tenggara Pak. Diputuskanlah waktu subuh itu sudah benar. Insya Allah secara zahir kita sudah tidak ada tanggungan, karena kita sudah ikut ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, ikut yang Nah, kebetulan difasilitasi Kementerian Agama ditentukan waktu subuh yang asli itu jam 5:05 kalau saat ini. Tentu itu. Jadi secara tohir yakin kita sudah ikut orang yang ahli. Adapun perbedaan tadi, beberapa profesor khusus dari Muhammadiyah itu mengatakan ini kecepatan, biarlah mereka pegang pendapatnya sendiri karena kita ikut mayoritas pendapat ulama. Dan sebenarnya di Indonesia ini Pak kurang tegas aja, harusnya pemerintah itu mengambil alih itu karena memang ada dalilnya Pak. Kalau ada perbedaan maka pemerintah itu menyelesaikan perbedaan. Cuman karena kita namanya negara demokrasi, silahkan dipegang sendiri. Kalau di negara-negara Arab tidak ada itu perbedaan itu karena pemerintah sudah menyelesaikan. Secara ilmu agama, kalau ada ahli agama begini berbeda, maka ketika diputuskan untuk maslahat umum harus selesai. Begitu Pak. Begitu Pak ya. Jadi kita ikut yang sudah diputuskan pemerintah. Insya Allah juga pemerintah sudah mengumpulkan semua ahli falak dari ormas Islam sudah dikumpulkan. Se-Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, yang Asia Tenggara itu sudah kumpul menentukan waktu subuh sudah sesuai dengan ilmu astronomi. Begitu mungkin. Cukup mungkin Pak ya. Ya, kalau kita yakin Pak bahwa waktu subuh itu belum masuk, jangan sholat. Kalau kita yakin, tetapi keyakinan kita tidak bisa dipaksa kepada orang lain. Nah begitu ya. Memang sih beberapa masjid, salah satunya bisa jadi mungkin masjid pondok kami ya di Hidayatullah, saya tidak tahu juga, belum pernah nanya pimpinan pondok, kenapa lama betul ini antara azan dengan iqomah sampai 25 menit kayaknya kalau di pondok. Apakah begitu? Karena kata profesor itu sekitar 20 menit lewatnya azan itu. Apakah mau menghindari itu? Tapi tidak pernah disampaikan Pak ya. Di masjid di sini juga lama kayaknya tapi mungkin menghindari lah. Tetapi kalau ada kita yang yakin, misalnya nih, contoh Pak ya, sambil contoh, mohon maaf untuk bapak-bapak yang sudah waktu ini selesai karena ini sesi pertanyaan, silahkan pulang duluan ya. Ketika melihat fajar, melihat hilal Ramadan, orang itu wajib berpuasa ketika melihat hilal. Wajib Idul Fitri iftar ketika melihat hilal. Hadisnya kan jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sya'ban salasin. Kalau lihat bulan berpuasa, lihat bulan berikutnya berbuka. Kalau nanti ada ada awan tidak bisa dilihat, maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30. Bagaimana kalau satu orang melihat bulan pada tanggal 29 Sya'ban nanti, yang lain tidak melihat? Maka kata ulama, orang tersebut kalau betul-betul dia lihat bulan wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kalau orang tersebut dianggap jujur, dianggap tidak pernah bohong, maka orang-orang lain, perbedaan ulama, kalau dia sendiri, orang lain wajib ikut. Tetapi kalau orang itu, mohon maaf ya, tidak juga kelihatan sering di masjid, ya jarang-jarang lah ya, baru dia bilang nanti waktu pemerintah mau isbat, saya lihat bulan, ya yang percaya wajib, yang tidak percaya tidak usah ikut. Begitu. Sama dengan ini. Jadi kalau kita yakin dengan ini, dalilnya benar, dengan melihat itu, ini secara ilmu ini tidak benar, yang benar ini, silahkan amalkan. Kalau untuk kita yang tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Kalau bapak-bapak yakin dengan 1-2 profesor yang mengatakan kecepatan, ikutin Pak. Tapi kalau yakin dengan beberapa itu profesor juga insya Allah ya, yang dari Kementerian Agama itu sudah ahli juga. Kalau yakin dengan ini dan itu banyak, silahkan ikut. Jadi gitu Pak. Kalau yakin, mana yang bapak yakini ikut. Ya, tapi keyakinan kita, mungkin 1-2 orang di sini yakin, tidak bisa dipaksakan kepada yang lain. Begitu. Sama dengan melihat bulan. Kalau bapak lihat betul, nanti ada lihat bulan di situ, yang lain tidak lihat, bapak sambil ngopi misalnya, ada bulan, bapak wajib puasa besoknya. Kata temannya,
kayaknya kamu kebanyakan minum kopi bro gitu. Ya itu urusan lain ya, begitu Pak. Tapi yang sama dengan itu ya kasusnya, keyakinan bapak nggak bisa, yang lain, kalau kamu nggak puasa dosa loh, nggak bisa begitu Pak, karena bapak ya mungkin dianggap temannya tadi kebanyakan ngopi antum bro gitu ya, nggak bisa dipaksakan kepada yang lain. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri mungkin dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jemaah sekalian. Kalau ada yang benar itu murni hidayah dari Allah, kalau ada yang salah kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.